materi kita pada konsep dasar probabilitas ya. Jadi kita mau menghitung atau menebak suatu kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Ini beda dengan judi atau gambling. Kita dalam statistika itu dikenal juga konsep probabilitas. Jadi probabilitas itu adalah peluang suatu peristiwa itu untuk terjadi. Jadi bisa terjadi, bisa tidak. Jadi pilihannya ada dua itu saja. Kemudian manfaat kita mengetahui suatu probabilitas adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat karena kehidupan dunia itu tidak ada yang pasti ya. Kata Einstein kan satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri dan menghindarkan dari informasi yang tidak sempurna. Jadi dalam statistik sendiri konsep probabilitas itu juga menggunakan perhitungan-perhitungan ya. Jadi tidak asal menebak terlepas apakah itu nanti terjadi atau tidak ya itu adalah misteri ilahi ya. Jadi dalam dunia statistika ya tetap sekalipun diramalkan seberapa akurat pun tetap belum tentu itu bisa terjadi, tapi istilahnya ini yang paling logis, yang paling alamiah, yang paling empiris untuk dilakukan suatu probabilitas. Contohnya ya, pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham ya. Ini kan menggunakan suatu analisis meskipun kita sebenarnya tidak tahu apakah besok itu harga saham akan naik atau justru akan jatuh seperti itu. Karena tidak ada yang bisa menebak itu seperti apa. Tapi dengan analisis harga saham, dengan adanya analisis harga saham, melihat pertimbangan-pertimbangan tertentu, setidaknya kita bisa lebih yakin daripada sekedar menebak saja itu. Dan peluang produk yang diluncurkan di suatu perusahaan itu bakalan sukses atau tidak ya. Dulu Steve Jobs waktu pertama kali memperkenalkan Macintosh ya, itu juga bukan gambling, selain dia juga bukan hanya bertaruh ya, bertaruh bukan dalam hal judi ya, tapi dalam hal dia melakukan semua jenis strategi supaya probabilitas yang dia keluarkan itu bisa menjadi suatu kenyataan seperti itu. Jadi probabilitas juga membantu seseorang untuk mengkalkulasi gerakan selanjutnya supaya berhasil seperti itu. Probabilitas itu dalam statistika dia dinyatakan antara nilai 0 sampai 1 ya dalam probabilitas. Maka kita dikatakan ya dalam hipotesis itu kan ada hipotesis 0, ada yang kita tolak, dan hipotesis tanpa atau hipotesis yang kedua. Perdebatannya adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit dua peristiwa, paling sedikit ya, tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Oke, jadi saya sedikit ralat. Dalam beberapa peristiwa itu ada yang istilahnya tidak hanya terjadi atau tidak terjadi, tapi ada di tengah-tengah. Kalau yang seperti itu biasanya bukan probabilitas terjadi tidak terjadi, tapi yang memang terjadi. Tetapi terjadinya apakah menang atau seri itu atau kalah saja. Hasilnya adalah suatu hasil yang berbeda. Peristiwa ini oke hanya definisi misalkan ini satu contoh probabilitas pertandingan sepak bola antara Chelsea lawan Liverpool. Hasilnya ada 3 probabilitas, Liverpool menang, Liverpool kalah, atau justru seri. Kemudian misalkan ternyata peristiwanya itu menunjukkan bahwa Liverpoolnya menang. Jadi dari ketiga ini ada salah satu yang akan terjadi. Kita masuk ke pendekatan klasik. Definisi atau makna dari pendekatan klasik dari probabilitas itu adalah setiap peristiwa itu mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi ya. Sebelum akhirnya terjadi, setiap peristiwa itu mempunyai kesempatan yang sama. Jadi untuk menghitung probabilitas versi klasik ini yang sebenarnya itu jumlah kemungkinan hasil dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Seperti ini percobaan
kegiatan melempar uang koin maksudnya, bukan uang kertas. Uang koin, misalkan uang koin ada yang satu sisi itu gambar burung Garuda, satu sisi ada angka 400. Jadi itu gambar burung Garuda atau justru angka. Kemudian ada kegiatan perdagangan saham, hasilnya dia antara menjual saham dengan membeli saham. Ya, karena itu kegiatannya ada dua probabilitas. Dan perubahan harga, inflasi, naik, inflasi ada turun, ada yang istilahnya benar stuck. Kemudian ada mahasiswa belajar, ya. Nah, ini ada 3 kemungkinan, ya. Lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, atau lulus dengan ujian. Jadi memang ada beberapa hal yang lebih dari dua kemungkinan. Kemudian ada pendekatan dengan definisinya adalah probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama tergantung dari berapa banyak suatu kejadian tersebut terjadi. Rumusnya adalah jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total. Itu dari contohnya kan bisa saya masukkan ke Indonesia. Kemudian ada pendekatan subjektif. Definisinya adalah probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Nah, ini karena bersifat subjektif, jadi masing-masing setiap orang itu berbeda-beda. Masuk ke pembahasan probabilitas. Ada yang disebut dengan perubahan. Ini mungkin pernah dipelajari di kelas 2 atau kelas SMA. PA atau B sama dengan PA plus B ya. Kemudian peristiwa atau kejadian bersama. Ini peluang munculnya A saja, ini munculnya B saja. Ini adalah peluang munculnya A atau B. Rumusnya adalah PA ditambah PB dikurangi PAB. Apabila PAB sama dengan contohnya 0,2, maka PA atau B sama dengan 0,35 ditambah 0,4 dikurang 0,2. Nanti yang namanya peristiwa saling lepas. Saling lepas berarti tidak memungkinkan antara A dan B ini bertemu. Jadi kalau A ya A saja, kalau B ya B saja. Maka rumusnya adalah PAB sama dengan 0, PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA intersek B posisi B sekarang. Jadi secara ini dikali eliminasi itu bisa sama dengan PA ditambah PB karena terjadinya seperti ini. Kemudian ada namanya hukum perkalian ya. Jadi PA dan B. Jadi ya ketemunya PA dikali PB. Kalau kejadian bersyarat ya berarti PAB dibagi dengan PA. Nah, bersyarat itu istilahnya ada B jika ada A, seperti itu lagi bareng-bareng. Yang ini yang hukum perkalian tadi ya. Oke. Kemudian ada peristiwa pelengkap atau complementary event, yaitu PA ditambah PB sama dengan 1 atau PA sama dengan 1 dikurang PB. Di sini ada suatu diagram pohon ya. Suatu diagram berbentuk pohon yang membantu mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Jadi misalkan di sini ada 1 ya. Kemudian dia probabilitas bersyarat. Dia menjual. Satunya lagi adalah membeli. Jadi menjualnya misalkan 0,6. Ini 0,6, kemudian untuk jenis sahamnya misalkan BCA, BLP, BNI, saham-saham bank ya. Kemudian probabilitas bersamanya adalah ya ini tadi 1 dikali 0,6 dikali 0,35. Jadi ada suatu kemungkinan ya 0,6 ini
akan ketemu dengan 0,35. Kemudian yang beli, ya, karena BCA ini menjual harga 0,35. Demikian juga BLP 0,40. Maka ada kemungkinan dia akan bertemu dengan, kalau untuk yang membeli BCA 0,1 dikali 0,4, yang ini dikali 0,35. Ini cukup mudah sebenarnya. Kemudian ada yang bagian kedua, probabilitas dan teori keputusan. Konsep-konsep dasar probabilitas itu ada beberapa hal ya. Misalkan yang pertama dari teorinya Bayes. Teorinya Bayes merupakan probabilitas bersyarat suatu kejadian yang terjadi setelah kejadian lain ada. Istilahnya suatu kejadian itu saling berkaitan. Kalau misalkan yang satu itu belum terjadi, maka kejadian lain pun tidak akan terjadi seperti itu. Misalkan peristiwa kenyang saja. Kenyang tidak akan terjadi ketika kita tidak makan. Itu yang simpel saja, sederhana saja. Rumusnya seperti ini probabilitasnya. Hampir sama sebenarnya. Beberapa prinsip dalam menghitung ya. Jadi ada faktorial, berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur suatu dalam kelompok. Faktorialnya n ya, berarti dia ini seperti menghitung kemungkinan yang terjadi untuk beberapa kejadian. Kemudian ada permutasi ya, kemungkinan susunan jika terdapat satu kelompok objek, misalkan ada baris berbaris, A di depan, B di tengah, C di belakang. Ada berapa kemungkinan C itu berada di tengah, misalkan gitu. Atau ada berapa kemungkinan A itu nantinya akan berada di belakang. Itu adalah permutasi. Kemudian ada kombinasi, berapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Ya, misalkan seperti dalam satu karung terdapat 5 jenis buah ya. Rambutan, durian, anggur, apel, jeruk. Ya. Ada berapa kemungkinan saya bisa mengambil jeruk seperti itu di situ. Itu adalah kombinasi. Untuk yang probabilitas kita tidak terlalu banyak, jadi sepertinya itu saja dulu. Oke, kita lanjutkan pada materi yang berikutnya dan kita lanjutkan pada ruang diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.